Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amin. Di sini saya selaku Kepala Sekolah SD Inti Lentera Hati, insya Allah akan memaparkan mengenai best practice yang kami lakukan di sekolah kami untuk mengatasi learning loss di saat pandemi COVID-19. Oke, sebelum kami memaparkan best practice kami akan menyajikan sebuah lagu yang sering kami ajarkan kepada anak-anak kami agar selalu terhindar dari virus corona. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, ayo pakai masker. 2, ayo cuci tangan. 3, jaga jarak kita. 1, 2, 3, terhindar corona. Terima kasih. Itu adalah salah satu lagu yang kami berikan kepada anak-anak kami agar selalu memperhatikan protokol kesehatan pada saat melakukan PTM di sekolah kami. Oke, berikut kami paparkan mengenai best practice kami untuk mengatasi learning loss di saat pandemi COVID-19. Temanku, seharusnya pekan ini adalah pekan yang paling mendebarkan untuk kita semua. Di ujung tahun pelajaran 2019-2020. Seharusnya pekan ini kita sibuk mengerjakan soal sambil harap-harap cemas dengan tatapan tajam Bapak Ibu pengawas. Ya, pekan ini seharusnya kami kelas 6 melaksanakan ujian nasional. Tapi, sejak menyebarnya virus corona, dunia ini seperti terbalik. Kami yang seharusnya sibuk ujian, kami sibuk menyapu, mencuci piring, mencuci baju, menanam, dan berbagai macam kegiatan lain untuk mengisi waktu social distancing di rumah. Best practice yang kami lakukan pada saat masa pandemi COVID-19 ini untuk mengatasi persoalan learning loss, yaitu memanfaatkan IT dengan cara menggunakan media sosial untuk pembelajaran kepada anak. Kenapa kami menggunakan media sosial ini? Alasannya yang pertama yaitu letak geografis sekolah kami yang berada di pedesaan, sehingga banyak wali murid atau siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran apabila kita menggunakan media Zoom meeting atau Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang kedua adalah banyak wali murid merupakan pekerja yang dimana pada saat kesehariannya tidak bisa mendampingi anak untuk mengikuti pembelajaran secara Zoom meeting dan sebagainya. Berbeda dengan anak SMP dan anak SMA yang sudah bisa mandiri. Tetapi kalau anak SD perlu pendampingan dalam penggunaan IT. Oleh karena itu, kami memutuskan dengan rapat Dewan Guru menggunakan data pada saat pertama kali kita menggunakan Zoom meeting dan Google Meet hanya di bawah 25% anak-anak yang mengikuti pembelajaran itu, sehingga kita memutuskan untuk menggunakan media sosial, di mana media sosial ini lebih mudah untuk diikuti, dan di mana media sosial ini berupa WA group, kemudian berupa Facebook, kemudian berupa YouTube, lebih mudah diakses oleh siswa dan juga diakses oleh wali murid, sehingga itu tidak terbatas waktu, harus pada saat itu juga, sehingga pada saat orang tua sudah pulang dari pekerjaannya bisa mendampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah. Selain itu, kami juga menggunakan proses pembelajaran blended learning, di mana yang sebagian menggunakan IT atau teknologi, yang sebagian menggunakan metode tatap muka. Nah, untuk metode tatap muka ini tentunya kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan menyediakan tempat cuci tangan, di mana anak-anak sebelum masuk harus mencuci tangan dulu. Selain itu, kita juga sediakan termogan untuk mengukur suhu tubuh anak apakah melebihi batas
kapasitas terkena virus COVID-19. Yang selanjutnya, kami juga menyediakan kelas yang dimana kelas itu tidak seperti pada saat biasanya. Kelas itu hanya memuat 8-10 anak saja, agar proses protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Langkah yang kita lakukan dalam melaksanakan program ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu persiapan, kemudian pelaksanaan, dilanjutkan monitoring dan evaluasi, kemudian refleksi dari kegiatan yang kita lakukan, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut dari refleksi yang kita lakukan. Pada langkah yang pertama yaitu persiapan, terdiri dari yang pertama kita rapat dengan Dewan Guru untuk membuat panduan pelaksanaan, kemudian mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan, dan yang terakhir yaitu menyusun instrumen keberhasilan dari program ini. Kemudian kita lanjutkan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini yang kita lakukan yang pertama yaitu pembuatan video, kemudian editing video, dan yang terakhir mengirim video kreatif kepada peserta didik melalui wali murid. Selain video kita kirim kepada peserta didik melalui wali murid, video juga kita upload di media sosial yang kita miliki, semisal YouTube, Facebook, dengan tujuan agar masyarakat luas juga bisa melihat dan menilai video yang kita buat sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Kemudian kita lanjutkan dengan monitoring dan evaluasi agar tingkat keberhasilan yang kita laksanakan ini bisa terukur. Setelah itu ada refleksi dan kemudian ada tindak lanjut. Demikianlah hal-hal yang kami lakukan untuk mengatasi learning loss yang ada di sekolah kami, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik meskipun tidak bisa 100% seperti sedia kala. Namun usaha-usaha itu kita tempuh agar anak-anak yang ada di sekolah kami mendapatkan pendidikan yang terbaik dan tidak terjadi adanya learning loss. Terima kasih dari kami, semoga bisa menginspirasi dan bisa memberikan masukan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan pembelajaran di masa era pandemi ini. Tetap semangat, mari kita cerdaskan anak bangsa bersama-sama. Jangan putus asa. Insya Allah kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.